Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Gita Puspita Arum dari kelas 2P17 dengan NPM 10521613. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai kelompok. Nah, sebelumnya apa sih kelompok itu? Kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Apabila memenuhi kualifikasi, yaitu keanggotaan yang jelas, adanya kesadaran kelompok, suatu perasaan mengenai adanya kesamaan tujuan atau sasaran atau gagasan, saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, terjadinya interaksi, dan kemampuan untuk bertindak dengan suatu cara tertentu yang telah disepakatinya. Selanjutnya ada pengertian kelompok menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 pandangan. Yang pertama ini ada pandangan menurut Homans. Kelompok adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Sedangkan yang kedua ada pandangan menurut De Vito. Kelompok merupakan sekumpulan individu yang mencakup cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Para anggota kelompoknya ini saling berhubungan satu sama lainnya dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur di antara mereka. Yang ketiga ini ada pandangan menurut Slamet. Kelompok adalah 2 atau lebih orang yang berhimpunan atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui pola atau struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang. Selanjutnya ada perbandingan dari pengertian kelompok menurut 3 pandangan para ahli sebelumnya. Menurut Homans ini, ia lebih menekankan nilai sosialnya karena ia lebih mementingkan interaksi antar anggota kelompoknya. Sedangkan menurut De Vito dan Slamet, ia sependapat meningkatkan interaksi, tetapi ia juga dilengkapi dengan nilai budaya berupa norma atau peraturan untuk bisa mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan suatu kelompok itu bisa terbentuk? Nah, di sini ada 4 di antara lainnya, yaitu adanya naluri manusia untuk hidup dan berinteraksi bersama. Yang kedua itu adanya unsur kesamaan, kepentingan daerah asal, bahasa maupun kebudayaan. Yang ketiga adanya unsur kedekatan, itu ada tempat tinggal dan geografis. Sedangkan yang terakhir itu adanya motivasi atau dorongan. Ini lebih menekankan dorongan saling membutuhkan. Selanjutnya ada pengertian dari peran sosial. Peran sosial adalah sebagai seperangkat perilaku, hak, kewajiban, kepercayaan, dan norma sosial yang terhubung sebagaimana dikonseptualisasikan oleh orang-orang dalam situasi sosial. Peran sosial ini sendiri ia lebih menekankan tindakan yang ditetapkan atau ditugaskan untuk setiap individu dalam masyarakat. Sedangkan menurut pandangan ahli, di sini ada pandangan menurut Surjono Sukanto. Peran sosial ini lebih menekankan tingkah laku individu yang memantaskan suatu kedudukan tertentu dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya,
Seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Selanjutnya ada pengertian dari peran gender. Peran gender ini dia lebih perilaku yang dipelajarinya di dalam suatu masyarakat atau komunitas dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ada pengertian dari kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok ini dia lebih menekankan keadaan yang dekat antar anggota kelompoknya. Sedangkan menurut ahli, di sini ada pandangan menurut McDavid dan Horery, kohesivitas kelompok ini terdiri dari aspek keterikatan anggota secara interpersonal satu sama lainnya. Keterikatan anggotanya pada kegiatan dan fungsi kelompok. Dan sejauh mana anggota ini tertarik pada kelompok sebagai alat memuaskan kebutuhan personalnya. Nah, selanjutnya ini ada menurut Newcomb dan kawan-kawan, kohesivitas kelompok ini diistilahkan dengan kekompakan. Selanjutnya ada pengertian dari social facilitation. Ini pengertiannya lebih menekankan orang cenderung untuk melakukan tugas dengan lebih baik bila tugasnya sederhana. Sedangkan bila buruk, tugasnya akan lebih kompleks. Dalam keadaan hadirnya orang-orang lain dan kinerja dievaluasi. Sedangkan menurut ahli ini ada menurut Myers, fasilitas sosial adalah kecenderungan bagi seseorang untuk menampilkan tugas-tugas yang lebih sederhana atau lebih yang telah dipelajari dengan baik dan menampilkan secara lebih baik lagi ketika orang lain berada di antara mereka. Nah, di sini ada contoh kasus dari social facilitation. Contoh kasusnya itu, Naren adalah seorang anak SD. Ia menyukai pelajaran menggambar dan menghitung. Suatu hari, gurunya memberikan tugas matematika. Namun, ia merasa tugas ini sulit untuk dipahami. Lalu, jawabannya sering salah. Terus, Naren ini meminta tolong pada kakaknya untuk dapat menjelaskan kembali tugas tersebut. Terus kakaknya membantu Naren untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Bahkan Naren ini dapat memahami tugas tersebut dengan baik. Selanjutnya ada beberapa penjelasan mengapa keberadaan orang lain dapat meningkatkan respon yang telah dikuasai, tetapi menghambat respon yang belum dikuasainya. Antara lainnya, ada alertness atau kehadiran orang lain membuat kita lebih siaga. Contohnya, ada seorang siswa, ia diminta untuk mencatat materi pelajaran di buku tulis oleh gurunya. Dan gurunya pun berjalan menggitari kelas dan memantau untuk memastikan setiap siswa mencatat materi yang sudah disampaikannya. Selanjutnya ada evaluation apprehension. Ini pengertiannya sendiri, ada kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap diri kita. Contohnya itu ketika sedang mengobrol dengan teman, Dita memotong pembicaraan tanpa rasa bersalah. Lalu temannya menegur agar Dita tidak sembarang memotong pembicaraan orang lain. Lalu Dita mengevaluasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Selanjutnya ada distraction conflict. Ini lebih kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Contohnya sendiri ketika sedang serius mengerjakan tugas di kafe, tiba-tiba seorang waitress mengantarkan minuman yang saya pesan sehingga konsentrasi saya teralihkan. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.